Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi'ul ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama selalu kita memulai segala pekerjaan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah akan ditakdirkan kita sebagai orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidratan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang selayaknya dan wajib kita untuk mensyukuri apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dikuni banyak selawat dan salam kepada Allah, semoga Allah benar-benar selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mu'tabar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ulanya kita tahu di penghujung di zaman-zaman yang sangat jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikala manteng dalam masyarakat mukmin, Rasulullah dikala manteng bersama dengan umat bak masanyan hana kocar kacir. Umat bak masanyan apapun problema yang dihadapi, umat cukup mangat untuk dijak temanyang kepada Rasulullah. Dan jawaban itu pasti. Jawaban yang ditanyang oleh umat kepada Rasulullah, kalau bukan ilham daripada Allah, pasti jawaban itu langsung diberikan jawabannya oleh malaikat Jibril selaku wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah Rasulullah menghadap Allah, Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan dunia nyata, kembali ke hadapan Allah, agama yang Rasulullah perjuangkan itu Nabi menitipkan kepada para sahabat. Para sahabat mulai daripada Khulafaur Rasyidin, mulai pada Sayyidina Abu Bakar yang memimpin umat bak masanya setelah Rasulullah, para Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sehingga tu 6 bulan bak masa Sayyidina Hasan, genap 20 tahun Khulafaur Rasyidin memimpin umat manusia, memimpin umat Islam bak masanya. Islam masih murni. Akidah yang dianut, akidah yang diiktikadkan oleh manusia, oleh orang yang beriman pada waktunya, akidah yang benar. Hana berjampu ulum. Begitu juga dengan amaliyah yang dikerjakan oleh umat setelah masa Rasulullah dan setelah Rasulullah di masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Manteng amaliyah yang murni, tak ada perdebatan di antara para sahabat. Sahabat hana gemunadalah, hana gemujadalah,
hendak berdebat tentang cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar direstui, di-ACC oleh Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Apapun yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar, tak ada seorang pun sahabat yang mengingkari. Maka perbuatan amal ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat dan para umat pada masa sahabat, semuanya tidak ada pertengkaran. Hana bid'ah-bid'ah yang lain. Setelah habis masa Khulafaur Rasyidin, masa sahabat, mulailah masa tabi'in, masa orang-orang yang tidak sempat langsung mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tabi'in, tabi'in, masanya mulai umat Islam sebahagian han'ik jauh permasalahan yang dihadapi oleh sebahagian. Maka perlulah ijtihad, perlu kepada pemikiran, gesimpulkan, gepegat rangkuman, gepegat kesimpulan, gepegat kitab oleh para mujtahid, mulai daripada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mudawwan ngebukukan kesimpulan-kesimpulan cara mulai daripada akidah, cara beribadah, akhlak manusia yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis disimpulkan dalam kitab para ulama. Oleh katanya yang kali 15 abad berlalu dengan masa Rasulullah, 4 mazhab, empat imam mazhab dalam ilmu fikih itulah yang kita ikuti. Khususnya bagi kita orang Aceh, imam dalam kita beramal berubudiyah kepada Allah adalah kitab ilmu yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga murid-murid beliau, yang semuanya itu adalah bukan rekayasa dan pemikiran mereka. Putra yang ditulis oleh para mujtahid mutlak, yang disyarah oleh para mujtahid tarjih, oleh para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, itu semuanya bersumber daripada ayat dan hadis. Bahkan karena getanya mulai masa tabi'in sampai jino Hanali yang sanggup ijtihad ayat dan hadis untuk mengamalkan, untuk pengamalan sehari-hari, apalagi di bidang i'tiqad. Maka hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kitanya udip di penghujung akhir, di penghujung dunianya, di kala tengah sebab-sebuk, tengah pecahnya umat Islam sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Rasulullah pernah diberitahu kepada sahabat bahawa di akhir masa, di akhir zaman, umatku akan pecah sampai 73 firqah, golongan, yang semuanya akan masuk neraka. Cuma satu golongan yang selamat daripada neraka. Sehingga pada perbincangan, pada wawancara Rasulullah dengan sahabat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat daripada api neraka yang belum sampaikan?" Maka Rasulullah nepegah, "Niukalan, siapa yang mau mengikuti aku, ma'ana alaihi wa ashabi." Orang yang dikala itu mau mengikuti sunnahku dan juga sunnah-sunnah sahabatku, ulun-ulun yang ikut lung masanya. Maka hadirin sedang jemaah yang berbahagia, ditanya yang kau di masa tengah kocar-kacir tentang akidah, kocar-kacir tentang pengamalan ibadah, kocar-kacir di tengah tak tentukan siapa yang akan kita ikuti di bidang akhlak. Maka orangnya mari sama-sama kita kembali kepada para ulama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh khususnya oleh ulama-ulama katanya, ulama Aceh yang kagak wariskan ilmu dari para sahabat sampai itu baulengan. Ulunnya sangat gundah dalam menghadapi problema yang terjadi karena yang kita hadapi bak masanya adalah masa yang dimana apapun yang terjadi di luar ataupun di dalam, semuanya akan bisa menikmati
Mandum po yang terjadi dakwah tentang masalah agama hidih di luar nanggro urang katanya dalam rumah bisa dinikmati ceramah agama. Nah urang semua berat di luar kampung katanya orangnya jet tak ikuti le katanya. Nah urang pegah masalah agama di luar nanggro katanya juga bisa katanya ikuti. Maka orangnya hino perlulah kepada katanya urang si katanya sebagai penanggung jawab generasi yang akan datang. Pertama kepribadi itu sebagaimana Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Makna giu jaga katanya dalam hidup dalam udipnya bebetul cara ta berubudiyah kepada Allah. Baik sampai hek ta ibadat yang katanya kerjakan hangga terima oleh Allah. Bebetul katanya cara menghadap Allah. Bebetul cara beriktikad mentauhidkan Allah. Baik sampai roh ta mengiktikad lagi iktikad orang Yahudi dan Nasrani. Binasanya orang Nasrani karena mereka meyakini adanya anak Allah, adanya Tuhan selain Allah. Binasanya kaum Yahudi karena mereka menganggap Uzair anak Allah, mensyarikatkan Allah. Maka dikala getanya tak bertauhid, hati-hati. Tauhid yang benar yang dikubah oleh Rasulullah dan para sahabat adalah tauhid yang ahwate dudo pada abad ketiga, disimpulkan oleh salah seorang imam tauhid yaitu Abu Hasan Asy'ari ada Abu Mansur Al-Maturidi. Dikala katanya hana tak ikut atanyan nyan ditakutkan akan binasa iman katanya. Maka hadirin sedang jamaah yang berbahagia, urangnya masalah ibadah kakocar kacir. Sebahagian orang alasan berkembali kepada ayat dan hadis. Padahal mereka perhatikan kembali kepada ayat hadis kepada terjemahan ayat dan hadis. Nah orang yang kembali hana temli belajar ilmu yang kekubah oleh para ulama awal tentang akidah, belajar sifat 20 yang hanali. Karena jino buku-buku yang diajarkan bahkan mbak YouTube yang diajarkan tentang tauhid salasah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bukan tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Karena ilmu tauhid yang dikubah oleh Rasulullah, oleh para sahabat, para ulama-ulama dan dibukukan, dipermudah dibukukan oleh Abu Hasan Asy'ari, itulah tauhid yang ma'ana alaihi wa ashabih. Apa yang aku kerjakan dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat-sahabatku. Maka dikala ulangnya anak getajo yang dibelajar di mana-mana tempat. Dikala anaknya hana dibelajar ilmu tauhid yang kagak kubah oleh para ulama. Tauhid yang gak ajarkan di Aceh ini, tauhid yang dalam kitab Tauhid Kifayatul Awam. Nyo ditakutkan nanti akidah mereka akidah yang salah, akidah yang sesat. Letak kelompok-kelompok ulangnya yang dipesalah etikad ulama-ulama awal yang ditanya kamu tuhtun di Aceh, bahkan kadang katuk seribetun ge beramal ge beriktikad dengan iktikad yang kalih ge ajarkan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf. Orangnya kata dengar berita-berita dalam YouTube, dalam HP bahwa ilmu tauhid yang berpendapat Allah di atas aras nyan ilmu yang salah. Maka oleh Allah nepegah wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu alaihim. Seandainya kita nyotet bahwa Allah tak ubah generasi-generasi di belakang kita zuriat-zuriat yang dhaif di bidang agama, dhaif di bidang ekonomi untuk menunjang kehidupan beragama. Nyan giu takut bak kita kepada Allah. Bek takubah anak katanya, bek takubah keluarga katanya, tak jaga tuh yang pertama dalam berakidah yang benar, dalam ubudiyah yang benar. Ikuti ulama-ulama yang kamu tabar,
ikuti ulama-ulama yang diakui oleh dunia, yang diakui oleh para ulama-ulama yang lain tentang kebenaran ilmu yang diajarkan. Baik lihat asai kata terima ilmu, asai kana ayat dan hadis, nyanta terima mentah-mentah tanpa kitanya klarifikasi, tanpa datang yang bak gulai-gulai yang lebih alim daripada kitanya. Nyan bisa membahayakan akidah raut, akidah anak katanya, akidah ubudiyah raut dan ubudiyah anak-anak katanya. Mia katanya hana tak periksa apa yang diajarkan oleh urang-urang bak masa lainnya. Maka dalam kehidupan katanya, dalam mempertanggungjawabkan raut dan keluarga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita didik, yang perlu kita belajar dalam kehidupan untuk kita mengenal Allah dan berubudiyah kepada Allah, juga dalam berakhlak kita dengan Allah, dengan manusia. Yang perlu adalah akidah yang benar. Yang perlu kita belajar adalah akhlak yang mulia. Yang perlu kita belajar adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa beramal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uronyo, akidah yang benar adalah akidah yang dikubah oleh Imam Al-Asy'ari. Kitab cara beribadah yang benar adalah ibadah yang kagekubah oleh pedro imam madhab, khusus untuk Aceh Imam Syafi'i. Akhlak yang benar, akhlak yang kagekutulih oleh ulama sufi, oleh imam ilmu tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali adapun Junaid Al-Baghdadi. Menya ketanya tak beramal leboh ilmunya kan dasar daripada leboh sumbernya, ditakutkan ketanya akan tak beramal dengan amal yang salah. Maka orangnya manteng na tempat-tempat pengajian ulama tungku ketanya yang manteng gebek bak ulama, yang gebek bak ulama terpercaya. Gewa ge semua berat kaya ikuti pengajian, apakah di masjid, di menasah, di balai pengajian. Yang paling penting beratkan ke anak miat selagi ke ayah anak miat. Sebab miat anak miat manteng ya berat, ayah anak miat hanai berat, mak anak miat hanai berat. Hana so motivasi ke anak miat bitin berat betul. Hana so jaga anak miat, han mumada tadi di anaknya tajuk bak tengku manteng, tajuk bak rumah sekolah manteng, tajuk bak balai pengajian manteng. Dikala ketanya hana tak bimbing, tak jaga jih di rumah, karena wate yang diajarkan di tempat pendidikan sangat minim. Tajuk anak tu bak dayak bak balai pengajian, tajuk malam 2 jam mainai berat. Nyai dengar berat lang berat yang 3 jam lain kaduh mayang ngon ni. Mia ramai lah saboglah yang lu bahaya lo. Leto ni berat golong lah tentang tauhid. Berat ni berat golong lah cara beribadah. Mia hana diketanya di rumah ayah anak miaknya tak jaga asid. Bek tak pulang tanggungjawab 100% kepada para pendidik. Han mungkin tidak guru didik anak katanya lagi katanya mia hana tak jaga kedua tu. Maka dalam tahmita ilmunya tak bimbing anak tu supaya menjadi anak yang betul dalam berakidah, beribadah dan berakhlak. Katanya harus tak cari urang-urang yang betul dalam ilmu pengetahuan. Maka urangnya mantengna tempat-tempat pengajian, katanya urang yang ka dewasa, yang ka punya anak, yang ka lahir, yang ka tuha, silakan bek ta perameli kedai kopi menjem-jem hinan bengeh po kedai mia trip tak rehna tajak bak udah kopi taduk tajak kopi tawoju. Tak peramelah tempat-tempat ilmu, tak peramelah tempat-tempat ibadah, bek tak peramai tempat-tempat yang hana manfaat. Kan hanjut tak duk bak kedai kopi jeut pakan hanjut temai dia istirahat lelah ulo tak kerja malam dia duk, tapi bek habis hotel kenan. Apalagi tempat pengajian di masjid, di menasah, di tempat-tempat yang lain. Hijam sagai berat. Menya katanya yang katuha-tuha kata tem berat untuk tak arahkan anak dia buat untuk item berat luar biasa mudah. Tapi menya katanya gaduh udah kopi, gaduh tak maeng, gaduh hana tak pelalo, otem mudah, hana tak berat, otem tuha biasa tem berat. Nyo tak paksa hati anak bitem ya berat. Nyo lagi draw di si hanjir, sabar lagi draw dari. Tapi menya katanya orangnya yang katuha-tuha tatim minta ilmu yang lagi kubah dari Rasulullah. Insya Allah getanya akan mudah
tajaga daripada aliran yang hana betul, aliran cara ibadah yang hana betul, dan juga bisa talindungi anak tu, tajaga anak tu menjadi anak yang punya ilmu yang bisa menjaga dirinya daripada api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan juga kepada kaum muslimin yang berhadir di tempat yang mulianya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabbah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.